Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Saat ini saya mengajak kita mempersiapkan hati di dalam doa sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru, minggu kerja yang baru, pemberian Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima pengajaran-Mu, menuntun kami menjalani hari sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari kitab Nabi Yunus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang keempat, kemudian kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Yang demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukanlah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pernah punya musuh? Pasti pernah. Coba saja lihat cerita-cerita dalam sinetron atau drama Korea. Orang yang baik pun ternyata punya musuh, atau lebih tepat dimusuhi. Karena demikianlah yang sering kita temui di dalam kehidupan. Persaingan dengan cara yang saling menjegal, saling sodok, saling menjatuhkan, saat ini tidak terjadi hanya di dunia bisnis atau politik saja, tetapi juga di dunia anak-anak, di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain pun, anak-anak telah melihat hal semacam itu, sehingga mereka pun sudah mulai tahu tentang permusuhan. Sekarang mari kita jujur, ketika kita merasa punya musuh atau dimusuhi, apakah kita berharap atau bahkan bisa mendoakan orang-orang tersebut? Nah saudara, dari kenyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia yang hidup bersama-sama dengan sesamanya tidak pernah luput dari musuh atau dimusuhi. Oleh sebab itu, kita mengerti mengapa masih saja ada orang yang tidak suka dan memusuhi kita sekalipun kita sudah berusaha untuk hidup sebaik-baiknya. Sehingga jika kita ingin bisa merasa damai sejahtera,
adalah belajar untuk dapat mengampuni. Mengapa saya katakan belajar? Karena memang mengampuni itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Mengampuni dengan tulus dan sepenuh hati adalah sesuatu yang harus dipelajari setiap saat. Yunus, nabi atau utusan Allah pun harus belajar tentang bagaimana mengampuni melalui pengampunan yang diberikan Tuhan Allah kepada Niniwe. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar tentang Yunus, nabi Allah yang lari dari tugas panggilan Allah ketika ia dipanggil untuk memperingatkan bangsa Niniwe atas dosa-dosa mereka. Yunus lari bukan karena ia takut terhadap bangsa Niniwe, akan tetapi karena Yunus merasa tidak suka jika nanti melalui pemberitaannya bangsa Niniwe kemudian bertobat. Sebab jika bangsa Niniwe bertobat, pastilah Tuhan Allah akan menghentikan rencananya menghukum bangsa Niniwe. Dan inilah yang sebenarnya tidak diingini oleh Yunus. Karena menurutnya Tuhan Allah harus menindak tegas dan tanpa ampun kepada orang-orang durhaka. Tetapi memang Allah mempunyai rencana untuk mengajarkan tentang kebesaran dan keagungan cinta kasih Allah yang universal, yang tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah mengajar tentang mengampuni yang terlebih dahulu berawal dari diampuni. Tuhan Allah berkenan mengajar hal itu kepada Yunus melalui pengalaman Yunus seperti yang dikisahkan dalam bacaan kita tadi. Saudara, pengalaman Yunus ini mengajar kepada kita beberapa hal yang penting. Yang pertama, bagaimanapun kita telah jatuh di dalam dosa, tetap ada pengharapan akan pengampunan Allah, akan kesempatan yang baru bagi setiap orang yang bertobat dan tulus di hadapan Allah. Dan yang kedua, saudara, pengampunan Allah menunjukkan akan keagungan dan kebesaran cinta Allah yang harus kita hayati. Karena hanya dengan penghayatan itu, kita pun dimampukan untuk mengampuni, memaafkan orang lain, serta memberi kesempatan yang baru bagi yang lain untuk dapat hidup lebih baik di dalam pengharapan dan pertobatan. Marilah kita menjadi orang-orang yang menghayati karya pengampunan melalui kesediaan untuk mengampuni dan melepas maaf, mengampuni sesama kita. Amin.